Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Gifarizi dan Alfatin. Kali ini aku akan membacakan cerita fantasi yang sudah aku buat sendiri dengan judul Dayat dan Pohon Ajaib. Kira-kira bagaimana sih ceritanya? Yuk ikuti aku membacakan cerita ini. Let's go. Dayat dan Pohon Ajaib, karya Gifarizi dan Alfatin. Di sebuah perumahan mewah di tepi hutan, hiduplah seorang anak bernama Dayat bersama orang tuanya yang baru saja pindah. Dayat sangat kagum dan senang karena ia sekarang bisa tinggal di rumah yang mewah. Wah, keren banget ya, Pak, Mah. Sekarang kita sudah nggak tinggal di gubuk tua lagi, kata Dayat sambil terkagum. Iya nak, sekarang ayah juga kerja di perusahaan. Ayah senang sekali, jawab ayah Dayat. Sore hari, Dayat pergi berjalan-jalan di sekitar perumahan sambil menyantap snack. Ia sangat lelah karena berjalan sangat jauh. Ia tidak membawa minum sama sekali. Ya Tuhan, sudah sampai mana aku? Capek sekali, kata Dayat dalam hati sambil tertatih-tatih. Tiba-tiba Dayat menemukan sebuah pohon besar. Pohon itu sudah terlihat sangat tua. Daunnya coklat, rantingnya mulai rapuh, dan banyak daun yang berguguran. Walaupun itu, Dayat tetap terpesona dengan pohon itu. Ia segera duduk dan bersantai di pohon itu. Wah, pohon apa ini? Keren sekali, kagum Dayat hingga matanya berbintang-bintang. Alangkah terkejutnya Dayat ketika pohon itu tiba-tiba goyang. Pohon itu juga tiba-tiba bisa berbicara. Ternyata pohon itu adalah pohon ajaib. Ia telah dikutuk menjadi pohon selama 2000 tahun lamanya. Hei anak kecil, apa yang kau lakukan di sini? Tanya pohon ajaib. Apa? Kau bisa bicara? Apakah kamu hantu? Tanya Dayat kembali sambil terkejut. Tidak nak, aku sebenarnya adalah manusia. Aku pernah dikutuk oleh penyihir jahat menjadi pohon. Ini alasannya kenapa aku bisa berbicara, jawab pohon ajaib. Tidak mungkin. Kenapa kamu dikutuk hingga seperti ini? Dayat bertanya lagi. Dulu di kerajaan jiwa peluru, aku melanggar hukum, yaitu meracuni salah satu pekerja di kerajaan karena aku sangat membencinya. Karena itu, aku menjadi seperti ini, ujar pohon ajaib sambil meneteskan air mata. Oh, waktu sudah menjelang malam. Aku pulang terlebih dahulu ya. Sampai jumpa besok. Dayat mengakhiri percakapan. Keesokan harinya, Dayat mengundang Juan, teman lamanya yang berada di satu komplek perumahan itu. Ia mengajak Juan untuk berjalan-jalan di sekitar komplek. Juan, kita jalan-jalan yuk daripada main game ini terus. Bosan sekali, ajak Dayat. Ayo, sekalian bawa makan yuk, saran Juan. Bagus tuh, sekalian bawa minum juga, kata Dayat. Mereka berdua segera berangkat untuk jalan-jalan di sekitar komplek. Di tengah perjalanan, ia menemui Ibu Tina yang sedang membuang sampah di pohon tua ajaib kemarin. Halo Bu Tina, sedang apa Ibu di sini? Sapa Dayat dengan sopan. Oh, Ibu sedang buang sampah. Soalnya truk sampah tidak pernah lewat, nak, jawab Bu Tina. Oh, Dayat dan Juan beroh panjang. Pohon ajaib itu hanya bisa pasrah. Ia tidak bisa bergerak karena ia dikutuk. Ia seringkali melihat Bu Tina yang membuang sampah sembarangan di sekitar pohon. Makananku sudah habis. Gak ada tempat sampah pula, ucap Dayat yang bingung membuang sampahnya kemana. Buang di pohon ini saja, nanti kan ada warga yang bersihin, kata Juan. Benar juga ya, oke lah, Dayat setuju. Setiap hari, Dayat dan Juan membuang sampah di pohon ajaib itu.
pohon ajaib itu sangat gelisah. Ia sangat ingin sekali bergerak. Andai saja aku bisa bergerak, pasti aku tidak akan pernah mencium bau tidak sedap ini, kata pohon ajaib dalam hati. Dayat masih saja sering membuang sampah di pohon ajaib itu. Ayah dan ibu Dayat sudah sering kali memperingatkan Dayat agar tidak membuang sampah di sekitar pohon lagi. Nak, tolong jangan buang sampah di pohon itu lagi. Kasihani lingkunganmu, Ucap ibu Dayat dengan nada rendah. Iya nak, jika kamu masih membuang sampah di sekitar pohon, maka lingkungan ini bisa rusak hingga terjadi longsor, pemanasan global, dan... Lanjut ayah Dayat. Apaan sih? Kalian bisa diam tidak? Berisik sekali dari kemarin bahasnya lingkungan terus. Bosan tahu nggak? Potong Dayat dengan nada tinggi. Dayat segera meninggalkan ayah dan ibunya, lalu pergi ke kamar tidurnya. Suatu hari, Dayat pergi berjalan-jalan lagi bersama Juan. Mereka bertemu lagi dengan pohon ajaib. Mereka duduk di pohon itu. Sang pohon ajaib pun menyapa mereka. "Hei, datang lagi kalian ke sini," kata pohon ajaib. Apa ini? Kok pohonnya bisa berbicara?" Juan terkejut. "Oh iya, aku lupa memberitahumu. Ini adalah pohon ajaib. Katanya dia itu dikutuk jadi pohon 2000 tahun yang lalu," kata Dayat. "Oh, bikin kaget saja," kata Juan dengan sedikit malu. Dayat dan Juan masih saja mengejek si pohon ajaib. Mereka bahkan mengatakan bahwa pohon itu sebaiknya mati saja. Sang pohon ajaib pun terdiam sejenak sambil sedikit meneteskan air mata. Ketika Dayat dan Juan sedang mengejek pohon ajaib, tiba-tiba datang sebuah mobil van berwarna hitam. Seketika muncul seorang pria misterius yang menggunakan jubah hitam dan topeng. Pria itu menculik Dayat dan Juan, lalu menyemprotkan semprotan tidur untuk menidurkan mereka. Dayat dan Juan dibawa ke suatu tempat. Saat terbangun, mereka terkejut karena tiba-tiba mereka berada di ruangan kosong dan gelap. Tangan mereka diikat di kursi menggunakan tali rafia. "Tolong, lepaskan kami dari sini!" teriak Dayat dengan sangat keras. "Kenapa kami bisa di sini? Tolong lepaskan kami!" ucap Juan memohon untuk dilepaskan. Tiba-tiba muncullah sesosok pria misterius itu dari kegelapan. Ia tidak berbicara terlalu lama. Ia hanya memberitahu mereka bahwa mereka harus segera meminta maaf kepada pohon ajaib itu dan tidak lagi membuang sampah di sekitar pohon itu. Dia yang menculik kita tadi," kata Dayat sambil terkejut. Tenang nak, aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin memberitahu kalian untuk segera meminta maaf kepada pohon itu dan tidak lagi membuang sampah di sekitar pohon itu. Jika tidak, maka kalian akan mendapatkan konsekuensi yang sangat berat, ucap pria misterius. Baiklah, ucap Dayat dan Juan mengakhiri percakapan. Pria misterius itu pun melepas ikatan mereka, lalu mengantarkan mereka ke perumahan mereka kembali. "Kita harus segera meminta maaf ke pohon ajaib. Juan, kamu mau ikut tidak?" tanya Dayat. "Jelas dong, aku pasti ikut. Aku tidak mau pohon ajaib itu menderita," jawab Juan. Dayat dan Juan segera pergi ke pohon ajaib itu dan meminta maaf kepada pohon itu. "Hai pohon ajaib," sapa Dayat dan Juan dengan sopan. "Apalagi yang ingin kalian lakukan? Aku sudah lelah. Kalian memang benar, sebaiknya aku mati saja," kata pohon ajaib dengan penuh amarah. "Tunggu, alasan kami berada di sini bukan karena ingin menyakitimu, tapi kami ingin meminta maaf atas apa yang kami lakukan selama ini," jawab Dayat. Si pohon ajaib merenung dan terdiam sejenak. Ia masih memikirkan hal-hal yang dilakukan Dayat dan Juan selama ini. "Apakah kamu mau memaafkan kami?" tanya Dayat. "Tentu saja," jawab pohon ajaib dengan senyum lebar. "Aha, aku ada ide.
Bagaimana kalau kita adakan program tentang pengelolaan sampah? Saran Juan. Ide bagus tuh. Kalau tentang kompos gimana? Kita beri nama komitmen. Saran lain Dayat. Komitmen? Apa itu? Tanya pohon ajaib dengan penuh penasaran. Kompos inovasi untuk mitigasi dan edukasi lingkungan. Jawab Dayat. Boleh juga tuh. Mari kita lakukan, kata pohon ajaib dengan penuh semangat. Dayat, Juan, dan pohon ajaib pun meluncurkan program yang mereka buat dengan nama komitmen. Ayah dan ibu Dayat sangat bangga atas apa yang dilakukan anaknya. Mereka semua akhirnya bisa hidup bahagia meskipun pohon ajaib itu harus ditebang dikarenakan umurnya yang sudah sangat tua. Tamat. Demikianlah tadi cerita Pohon Ajaib karya Givari Zidan Al-Fatin. Menurutmu, apa amanat yang dapat diambil dari cerita ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.